Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta PKPA Angkatan ke-18. Hari ini bagaimana kabarnya Kak peserta? Apakah dalam keadaan baik dan sehat walafiat? Alhamdulillah. Jadi kembali lagi bersama saya Andi Larasati selaku moderator yang akan memandu pembekalan acara PKPA ini di sesi pertama dan sesi kedua. Namun sebelum acara dimulai, mari kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kedepannya. Saya persilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya di sebelah saya sudah hadir pemateri kita yang pertama, yakni Ibu Dr. Umi Enggersasi, SHMHU. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi, apa kabar Bu Umi? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan hukum acara pidana. Ibu Mi, saya sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan acara karena tadi ada kendala teknis. Jadi acaranya kita molor sedikit. Ya. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menampilkan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama, yakni Ibu Dr. Umi Enggersasi, SHMHU. Baik. Yang pertama, identitas diri. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya saat ini, yang riwayat pendidikannya dari S1 di Universitas Erlangga Surabaya, kemudian dilanjutkan di universitas yang sama, dan S3 di Universitas Islam Bandung. Beliau ini spesialis ilmu hukum pidana dan jabatan dalam pengelolaan institusi itu dari tahun 2012 sampai tahun 2026. Lalu ada pelatihan profesional pada tahun 2013 sampai tahun 2022. Pengalaman mengajar beliau, Gak perlu, gak usah langsung aja. ini spesialis hukum pidana. Riwayat penelitian beliau cukup banyak. Ya. Oke. Riwayat penyuluhan hukumnya juga sangat banyak dan beliau sangat aktif. Dan juga riwayat penulisan artikel ilmiah ini juga beliau sering masuk ke jurnal Perspektif. Riwayat pertemuan, beliau aktif mengikuti seminar sebagai pembicara atau pemateri. Dan juga udah. Saya kira tidak perlu berlama-lama untuk menyampaikan CV, langsung saja ke pemaparan materi. Langsung ya. Ya. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Harapan Bu Umi semua sehat, ya kan? Dan hari ini bisa mendapatkan ilmu yang terbaik untuk saudara, bekal saudara nantinya sebagai advokat yang sukses. Bukan advokat saja, tapi harapan Bu Umi advokat yang sukses. Ya, itu. Saya dapat bagian materi untuk memaparkan hukum acara pidana. Kebetulan nanti ada dua pemateri, saya dan Bapak, nggak tahu dari kepolisian. Jadi saya materi pertama berkaitan dengan masalah pemanggilan. Saudara ketahui bahwa di dalam hukum acara pidana itu merupakan hukum pidana formil. Ya, jadi hukum acara pidana itu hukum
formilnya, materialnya ada hukum pidana. Sebelum beracara, saudara harus paham benar hukum material itu harus paham benar. Apa itu hukum pidana, apa itu perbuatan pidana, apa itu pertanggungjawaban pidana. Ini harus saudara pahami. Perbuatan pidana, saudara bisa mengatakan perbuatan sebagai perbuatan pidana, saudara harus ambil unsur-unsurnya. Ada kalau menurut Profesor Mulyatno ada unsur pokok dan unsur tambahnya. Unsur, saya refresh sedikit ya, hukum pidana karena untuk ke formilnya. Unsur pokok dalam perbuatan pidana harus ada kelakuan dan akibat. Jadi kelakuan dan akibat itu harus ada hubungan langsung. Ada kelakuan tanpa akibat bukan masuk perbuatan pidana. Saudara mukul, saudara nendang, tapi yang dipukul ditendang itu tidak apa-apa, tidak ada luka, ya kan? Baik ringan atau berat ataupun sampai meninggal itu juga bukan masuk perbuatan pidana. Ada akibat tapi bukan karena kelakuan orang lain. Dia jatuh sendiri, dia bunuh diri, itu juga bukan masuk perbuatan pidana. Sehingga kelakuan dan akibat itu harus ada hubungan langsung. Ya, jadi kelakuan menimbulkan akibat. Akibat itu dari kelakuan seorang. Kelakuan ini harus menurut Profesor Mulyatno harus kelakuan positif atau negatif. Bukan berarti positif itu baik, negatif jelek, tapi positif itu ada gerakan tertentu. Mukul, nendang. Nah, ini dikatakan sebagai kelakuan positif. Ada gerakan yang menimbulkan akibat. Selain itu ada kelakuan negatif. Dia diam tapi membawa akibat. Itu juga masuk unsur pokok perbuatan pidana. Seorang penjaga palang pintu kereta api itu kalau ada perintah dari stasiun untuk nutup, kalau kereta mau lewat tugasnya nutup palang pintu. Tapi kalau dia ada perintah kemudian dia malah ambil sarung tidur, baru melean. Nah, tidurnya dia, diamnya dia, kalau nanti membawa akibat terjadi tabrakan karena tidak ditutup palangnya, itu masuk kelakuan negatif yang membawa suatu akibat. Ini ya, jadi ini yang harus dipahami. Harusnya bergerak, dia tidak bergerak, itu dikatakan kelakuan negatif. Ya, kelakuan positif itu ada gerakan yang membawa akibat. Ini sebagai unsur perbuatan pidana. Jadi saudara kalau ada perbuatan kaitkan ini dulu. Kemudian yang kedua unsur pokoknya apa? Unsur melawan hukum. Ada melawan hukum objektif dan melawan hukum subjektif. Objektif dicari undang-undangnya apa, pasalnya berapa, ya kan? Itu objektif. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kalau saudara baca dakwaan kan undang nomor ini, pasal ini dan seterusnya. Ini unsur melawan hukum yang objektif. Selain itu ada unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum subjektif ini yang tahu pasti pelakunya. Ya kan? Orang lain dari mana taunya? Nanti di dalam proses pembuktian. Wujudnya apa? Kesengajaan atau kealpaan. Ini ya. Jadi ini yang disebut melawan hukum subjektif. Nah, ini wujudnya nanti karena apa? Enggak ada orang yang ngaku benar ini tak bunuh. Oh benar ini apa? Enggak tahu dia jatuh sendiri, ya kan? Padahal sebelumnya dia tahu. Nah ini kan makanya di dalam pembuktian tahu bahwa ini masuk kealpaan atau kesengajaan. Nah, kesengajaan ada 3 tingkatan, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai suatu tujuannya di situ apa. Ya, kesadaran, kealpaan yang disadari dan tidak disadari itu nanti dipelajari lagi berkaitan dengan unsur perbuatan pidana. Unsur tambahnya apa? Ini berkaitan dengan
unsur tambahan ini hanya memperberat pada sanksinya. Hal ikhwal atau yang mengikuti perbuatan. Perbuatan pidana itu biasanya diawali dengan perbuatan lainnya. Mau mencuri barang milik orang lain, ya kan? Atau mengambil barang orang di rumah orang, nggak mungkin disediakan oleh pemiliknya, ya kan? Harus rusak pintunya, kalau menghalangi harus menyingkirkan atau dianiaya sampai ngambil dan seterusnya. Kalau sudah dapat barang atau melakukan sesuatu, biasanya ada yang mengikuti menghilangkan atau menghapus barang buktinya, sidik jarinya dihapus, ya kan, korbannya dibuang. Nah, itu masuk yang mengikuti. Ya. Ini di dalam perbuatan pidana hanya merupakan pemberatnya aja, atau dikatakan perbuatan itu ada rencana atau tidak. Ya, jadi kalau ada ikhwal berarti ada kesempatan berpikir seorang, maka perbuatan itu masuk perbuatan pidana dengan rencana. Korbannya dibuang, sidik jarinya dihapus dan seterusnya, ya kan? Ini ada pemberatan di dalam perbuatan pidana tersebut. Selain itu, unsur tambahan melihat kondisi korban. Korbannya luka ringan, luka berat atau mati, itu sanksinya beda. Ini kan. Nah, ini saudara tahu bahwa luka berat itu dilihat di pasal 90 KUHP. Di luar itu berarti masuk luka ringan. Kalau sudah dia tidak berfungsi, ya kan, semua organ tubuhnya baru dikatakan mati. Ya, ini secara garis besar harus saudara pahami untuk perbuatan pidana. Kemudian kalau sudah perbuatan pidana, baru pertanggungjawaban pidana. Saya lanjutkan, jadi untuk pertanggungjawab pidana itu pada unsur kesalahan. Apakah di dalam perbuatan pidana yang dilakukan seorang itu ada tidak unsur kesalahannya? Nah, kalau ada kesalahannya, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, di sini apa aja yang dilihat? Pertama, dilihat pada kondisi kejiwaan pelakunya juga, ya kan? 44 KUHP. Dia terganggu enggak dalam perkembangan jiwanya? Nah, kemudian dilihat lagi setelah itu ada enggak ini pemberatnya? Ya, pemberatnya itu apa? Dia masuk perbarengan, ya kan, atau khusus, atau dia termasuk residivis, ada pemberatnya. Nah, kalau ada tentunya sanksinya lebih banyak. Kemudian dilihat lagi, adakah alasan penghapusnya, penghapus penuntutannya. Ini bisa menghapuskan pidana atau sanksi pada pelakunya. Nah, ini baru ditemukan sanksinya apa, pasal berapa dan seterusnya. Nah, skema ini yang harus saudara pahami untuk nyatakan perbuatan itu masuk perbuatan pidana, pelakunya harus bertanggung jawab atau tidak. Karena seorang itu melakukan perbuatan pidana, pelakunya itu bisa juga dibebaskan karena tidak ada unsur kesalahan. Karena apa? Ada alasan pembenar. Contohnya apa? Seorang petugas kepolisian, ya kan, kalau dia sudah memberi peringatan pada tersangka, ya kan, atau tertangkap tangan, tapi dia masih lari terus, nah, dia boleh melakukan apa? Penembakan di situ. Penembakan yang dilakukan polisi itu perbuatan pidana, tapi tidak dimintakan tanggung jawab. Karena apa? Ada alasan pembenar, sudah benar dia melaksanakan undang-undang, ya kan, undang-undang memang nyatakan itu sesuai dengan prosedurnya. Nah, ini alasan pembenar. Nah, kalau alasan pemaaf itu karena tidak menghapuskan unsur melawan hukumnya, makanya di sini biasanya karena apa? Adanya daya paksa yang memaksa dia atau daya yang masuk ke dia yang memaksa dia sehingga dia melakukan perbuatan itu. Nah, ini secara garis besar mengenai perbuatan pidana.
Kalau sudah ada pelaku perbuatan pidana, bagaimana memproses pelaku tersebut? Ini yang diatur di dalam hukum pidana formil. Ya, kalau tadi itu hukum pidana material, hukum pidana formil, bagaimana memanggil seorang tersangka, bagaimana menangkap seorang tersangka, menahan dan seterusnya. Ini masuk hukum pidana formil. Nah, di dalam hukum pidana formil ini sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sudah pahami di situ. Di sini tentunya kalau ada seorang melakukan perbuatan pidana, ya kan, tentunya pertama yang dilakukan apa dulu? Kalau tidak tertangkap tangan, dilakukan pemanggilan kepada seorang. Seorang itu tentunya dipanggil dulu sebagai apa? Bisa calon tersangka atau dia dipanggil sebagai saksi. Nah, itu dilakukan pertama itu untuk apa? Mendapatkan klarifikasi. Apa benar laporan tersebut demikian? Apa benar yang masyarakat mungkin melakukan tertangkap tangan seperti ini prosesnya atau prosedur yang ada? Nah, ini di materi dimasukkan ya. Pertama yaitu dilakukan suatu pemanggilan kepada seorang tersebut. Jadi bisa dia panggil sebagai saksi, bisa juga sebagai calon tersangka. Ya. Masalah ini yang disebut untuk bisa memanggil tersebut seperti tadi bisa diawali dengan pertama tertangkap tangan. Di pasal 1 ya kan, tertangkap tangan itu tertangkapnya seorang pada saat melakukan perbuatan pidana atau sedang melakukan perbuatan pidana atau setelahnya itu setelah melakukan perbuatan pidana atau diserukan kalayak rame dia pelaku perbuatan pidana. Itu masuk tertangkap tangan. Kalau tidak tertangkap tangan itu bisa dari laporan atau pengaduan. Ya. Laporan itu apa? Pemberitahuan ya kan dari seorang tersebut untuk selanjutnya dimintakan tindak lanjut dari petugas yang menerima laporan. Siapa petugas? Bisa seorang penyelidik atau seorang penyidik. Nah, di situ ada laporan, ya kan, pemberitahuan dan seterusnya, ya kan, itu di pasal 1 KUHP. Selain laporan bisa juga berupa pengaduan. Bedanya apa laporan dengan pengaduan? Kalau laporan itu delik biasa. Pengaduan itu delik aduan. Ya, delik aduan perbuatan itu baru sebagai delik kalau ada yang mengadukan. Nah, delik aduan, saudara ngadukan, ya kan? Saudara boleh menghentikan atau menarik aduan itu, ya kan? Selama perkara itu belum dilimpahkan ke pengadilan. Ya, itu. Kalau laporan itu saudara lapor, setelah itu tindak lanjut terserah pada petugas mau diteruskan atau tidak laporan itu. Nah, itu bedanya itu. Jadi kalau delik aduan peran pengadu itu besar untuk menghentikan perkara itu. Nah, contohnya apa? Kalau pencurian, ya kan, mencuri kepada punyanya orang lain itu masuk delik biasa. Tapi kalau pencurian dalam keluarga, punyanya bapaknya dicuri anaknya, itu masuk delik aduan. Nah, kenapa ini masuk delik aduan? Karena bisa juga keluarga itu, oh enggak apa-apa, mobil saya itu 1000, kalau diambil 1 itu enggak apa-apa, enggak ada pengaruhnya. Nah, sehingga walaupun masyarakat, oh itu apa, habis beli curian punya yang dicuri bapaknya. Kalau bapaknya diam aja, ya bukan perbuatan pidana. Atau sudah diadukan, kemudian sudah Pak Polisi anak saya tobat, sudah janji enggak melakukan lagi. Saya cabut aduan saya. Boleh. Ya, karena ini delik aduan.
Kalau laporan tidak boleh karena delik biasa. Yang menghentikan itu petugas tersebut yang menerima laporan. Karena ini delik biasa. Nah itu ya bedanya antara laporan dan pengaduan. Paham di sini? Kok nggak ngerti langsung ya langsung aja di tanyakan biar saudara paham benar maksudnya di situ. Jadi nggak usah nunggu Bu Umi selesai ngomong baru ditanyakan, bisa langsung aja. Ya. Berikutnya, kalau sudah paham pengertian laporan, berikutnya Mbak Din. Sudah ada laporan, ada pengaduan, kemudian petugas itu bisa menindaklanjuti terusnya Mbak Andin dengan melakukan suatu pemanggilan terus Mbak. Nah, ini surat panggilan. Jadi tindak lanjut apa? Petugas ini bisa mengajukan atau bisa membuat surat panggilan yang sah yang ditandatangan oleh kepala dari di situ penyidiknya itu merupakan surat panggil yang sah. Apa yang rasakan ketika menerima surat panggilan dari penyidik, ada banyak bahasa jawaban di situ, mungkin paling banyak muncul Anda diminta hadir memberikan keterangan sebagai saksi, tersangka atau sebagai ahli. Jadi pemanggilan itu bisa demikian, ya kan? Bisa sebagai pertama keterangan sebagai saksi. Apa yang disampaikan sebagai saksi? Tentunya apa yang dia lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, dan alasan pengetahuannya. Ini yang penting, ya kan? Karena apa? Kalau nggak hati-hati, biasanya saksi itu mudah sekali langsung meningkat statusnya sebagai tersangka. Saya mesti mengingatkan, ya kan? Orang Indonesia itu banyak kemeruh kakek ngomong ya. Ditanya, Bu Mi tanya, kamu pakai baju warna apa? Hitam. Nggak usah ditambah hitam, jahitkan di sini, beli di sini, sama ini dan seterusnya. Nggak perlu jawaban dipanjang-panjangkan, ya. Nah ini loh yang banyak menjebak saksi itu seperti ini. Kalau sudah ditetapkan statusnya naik, baru bingung. Enggak, saya enggak tahu kemarin saya diceritani ini ceritanya. Ini loh. Yang banyak itu seperti ini, Bu Umi pendampingan itu banyak seperti ini. Makanya besok saudara advokat dikasih tahu benar, ya kan, klien saudara nggak usah banyak omong, nggak tahu ya bilang nggak tahu. Tanya apa sudah dijawab itu, nggak usah ditambah-tambahi. Nah, ini loh. Nah, itu biasanya itu karena apa? Ditanya, kamu berada di situ, iya, ya kan? Kamu lihat, iya, saya lihat semua. Kamu ada hubungan enggak keluarga dengan yang punya rumah? Enggak ada. Terus kamu di situ ada perlu apa? Ya kan? Nah, kemungkinan dia juga mau jadi pelakunya, keduluan yang lainnya. Kan bisa prediksi seperti itu, gitu loh. Jadi alasan kok bisa di situ itu harus jelas sebagai saksi itu harus jelas. Karena apa? Kemampuan ya kan indera seorang melihat itu ada batasnya, nggak mungkin jelas sekali kalau jaraknya bisa sampai 100 meter. Itu kan kemampuan melihatnya bagaimana. Mendengarnya itu ada batasnya. Secara jelas kalau dia sampai dengar jelimet yang didengarkan berarti paling tidak ada sekitar 10 meter paling jauh, ya kan. Tapi kalau jauh sekali lebih dari itu, nah ini perlu dipertanyakan. Nah ini ya saksi itu harus hati-hatinya di situ. Kemudian saksi itu bisa sebagai tersangka, ya kan. Kalau ada alat bukti minimal 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa dia itu pelaku, ada dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana tersebut, bisa ditetapkan sebagai tersangka 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Ya. Nah, itu bisa meningkatkan status pertama, bisa diambil saksi, kemudian bisa sebagai tersangka 2 alat bukti yang sah.
itu bisa menunjukkan ini. Selain di KUHP juga diatur kaitannya masalah tersangka tersebut. Selain itu pemanggilan itu bisa ahli ini sesuai dengan keahliannya atau ilmunya. Dia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya atau ilmunya. Kayak Bumi sering sebagai ahli itu pidana, ya sesuai ilmu saya. Dan saya tidak boleh berpendapat terhadap perkara itu. Ya, saya harus berpendapat sesuai dengan keilmuan yang ada. Ini juga harus hati-hati, saudara besok jadi advokat, membriefing klien saudara, baik sebagai saksi, tersangka, atau saudara butuhkan ahli, itu harus diperhatikan. Istilahnya, yang dibutuhkan apa di situ? Ya, ini harus, karena apa? Kalau enggak, nanti saudara sebagai advokat dengannya. Ini loh. Ini seringkali, ya kan? Ahli yang didatangkan itu mungkin enggak ada enggak dipiring dulu sama advokatnya, sehingga harusnya dia kan paling enggak mendukung pendapatnya ini didatangkan. Nah ini tidak. Bahkan sehingga hakim waktu Bu Umi juga ahli di Banjarmasin diingatkan hakim, gitu loh. Gimana saudara itu mendatangkan ahli, harusnya kan mendukung pendapat saudara. Malah tidak. Nah itu loh, sehingga perlu, ya kelihatannya sepele ini perlu. Sehingga briefing maksudnya apa, pendapatmu apa, gimana cari dasar, sehingga ahli itu bisa mencari dasar-dasar pendukung atau menguatkan pendapatnya dari berapa grup besar dan seterusnya. Ya ini ya, ini yang harus diperhatikan. Ya ini karena Bu Umi beberapa kali pengalaman di situ, advokat pun juga ini menurut Bu Umi mungkin karena dia itu dulu dosennya sungkan ngomong, ya kan, sehingga nggak tahu kebutuhan dari advokatnya itu apa. Nah ini sehingga makanya besok kalau sudah jadi advokat, apa yang saudara butuhkan, ya kan, maunya apa itu didiskusikan sebelumnya, gitu ya, didiskusikan sebelumnya, ya kan, sehingga waktu maju persidangan itu sudah clear, ya. Makanya kemarin Bu Umi juga sebagai saksi ahli juga kasus pra peradilan, pihak polisi itu hanya satu pertanyaan yang ditanyakan. Itu kan sudah Bu Umi terangkan, jadi saya antisipasi gimana bisa menutup pertanyaan-pertanyaan dari polisi itu. Dia hanya satu pertanyaan itu pun sudah saya jawab, sehingga hakim mengatakan itu kan sudah dijawab tadi sama ahli, sehingga sudah berhenti di situ. Nah ini kan menguntungkan juga advokat sesuai dengan mendukung pendapatnya, gitu loh ya. Jadi itu besok saudara perhatikan di dalam praktek itu, nggak usah sungkan saudara ahlinya ataupun saudara dengan tersangka atau saksi, ya kan, kedudukan apapun, saudara itu sebagai penggunanya, ya, sehingga saudara harus benar-benar menguasai kondisi itu. Harusnya bagaimana saudara itu yang ngatur, itu ya, fungsinya di situ. Jadi nggak ada kata sungkan, nggak usah nanti dan seterusnya. Sebelum persidangan, sebelum perang, saudara harus siap. Ya, kalau saudara mau datangkan saksi atau didatangkan saksi, tersangka ataupun ahli, itu ya. Berikutnya, Mbak. Kalau sudah surat panggilan, pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan, ya, selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut pasal 1/2 KUHP, bahas serangkaian tindak penyidik dalam hal dan cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dengan lebihnya tujuan dari pemanggilan sebagai salah satu upaya mencari bukti membuat terang suatu tindak pidana. Yang saudara harus pahami, di dalam proses itu ada penyelidikan dan ada penyidikan. Ya, ini saudara harus bisa bedakan. Kalau penyelidikan itu untuk membuat terang peristiwa ini masuk pidana atau tidak.
ya. Peristiwa pidana atau tidak. Siapa yang melakukan penyelidikan? Seorang penyelidik. Penyelidik itu siapa? Mesti polisi. Ya, itu harus. Ya. Kalau sudah arahnya ini masuk perbuatan pidana atau peristiwa pidana, masuk ke proses penyidikan. Nah, kalau ini sudah arahnya perbuatan pidana atau peristiwa pidana, nyari siapa tersangkanya dan barang buktinya. Ini proses penyidikan. Nah, siapa yang melakukan penyidikan? Seorang penyidik. Siapa itu penyidik? Selain Polri, juga ada PNS tertentu dengan wewenang khusus. Nih, jadi saudara nggak boleh nolak. Ya. Kalau penyidik, karena apa ada PNS? Karena tidak mungkin seorang penyidik itu menguasai semua bidang ilmu. Dia mau nyidik masalah laut, masalah ikan, masalah tanah, dan seterusnya. Ya kan? Ini perlu bantuan. PNS tertentu itu maksudnya apa? Yang punya bidang keahlian itu dengan wewenang khusus. Khusus apa? Untuk kasus nomor perkara nomor ini dan seterusnya. Enggak seterusnya dia sebagai penyidik PNS, pegawai negeri sipil. Ya. Kenapa PNS? Karena sama-sama abdi negara. Gitu. Nah, ini sehingga ini bisa sebagai penyidik ya. Saudara nggak bisa nolak. Loh, kan bukan polisi kok nyidik. Bisa. Kalau penyelidik tidak boleh, tapi kalau penyidik boleh. Ya, untuk mencari tersangka dan barang bukti. Ya. Apakah mesti proses itu diteruskan atau enggak kalau enggak ada tersangkanya? Tersangka itu, pengakuan tersangka itu sebagai salah satu alat bukti. Pasti ada lainnya. Masih bisa diteruskan. Ya, jadi nggak boleh ngomong tersangka sampai ketemu lainnya didiamkan, nggak boleh. Ya, karena apa? Perkara itu bisa diadili tanpa hadirnya terdakwa. Ya, peradilan in absentia. Ya, tanpa hadirnya terdakwa. Untuk apa? Untuk antisipasi perkara itu kadaluarsa. Ya, jadi agar tetap bisa diadili, makanya bisa peradilan itu tanpa hadirnya terdakwa. Sehingga di dalam penyidikan itu memang salah satunya cari tersangka. Tapi kalau belum ketemu nggak boleh gitu aja dihentikan di SP3. Ya, itu prosesnya seperti itu. Jadi saudara besok ini apa dilihat di sini. Kalau misalnya perkara itu kapan sih bisa diberhentikan atau tidak. Nah, itu perlu dipahami berkaitan dengan penyidikan. Setelah dipanggil dilakukan penyidikan. Apakah benar dia sebagai tersangka atau tidak. Ada pertanyaan sebelum Bu Mi lanjutkan? Ayo silakan. Tidak apa-apa kalau mau tanya. Silakan kalau mau tanya boleh. Ya. Ya, jadi berikutnya untuk melakukan pemanggilan penyidik wajib memberikan surat itu secara tertulis, ya kan? Jadi panggilan itu harus ada surat panggilan secara tertulis, ya. Walaupun temannya sendiri yang dipanggil. Ya. Kemudian tenggang waktu surat panggilan dengan waktu menghadirkan panggilan itu paling tidak 3 hari sebelum dia harus datang. Kenapa 3 hari? Karena kondisi wilayah Indonesia pertama yang berbagai macam tempatnya, ada yang gampang jangkauannya, ada yang tidak, sehingga ada minimal 3 hari waktunya. Ya, diberi waktu itu. Selain itu, untuk dipanggil itu kan juga harus mempersiapkan. Ya kan? Kadang waduh dipanggil polisi, sudah wis nderdek bingung semua, yang ditelepon mana-mana semua mati semua. Nah, ini kan sehingga ada waktu paling tidak di situ, ya kan. Nah, ini waktu tersebut di dalam KUHP diatur dengan waktunya 3 hari tersebut untuk bisa sampai waktu panggil untuk memberikan suatu keterangan.
Kondisinya bagaimana yang dipanggil? Kalau yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya. Kalau ada keluarganya di situ, ya bisa keluarganya, kuasa hukum atau pejabat setempat, ketua RT, ketua RW atau lurah, ya di situ. Berikutnya atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dapat disampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau dia di luar negeri atau di luar wilayah kesatuan Polri tersebut dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal di situ, atau kalau di luar negeri ya melalui ini kedutaan. Nah, di situ. Ini menjadi surat panggilan ini penting. Kenapa saya sampaikan ini? Kemarin kebetulan yang saya ahli itu juga permasalahan di surat panggilan. Karena apa? Yang bersangkutan itu sudah tidak tinggal di tempat itu lagi. Ya, ini kan pertama tidak ada di situ. Nah, bagaimana nyampaikan? Nah, tentunya ini kan kalau tidak ada di tempat bisa pada ketua RT, RW dan seterusnya. Ini yang bisa ditanya, pindahnya di mana? Nah ini ya, jadi nggak bisa, nggak ada pokoknya ditaruh, nggak boleh seperti itu. Nah ini kamu nanti bisa memperakan kalau petugas melakukan itu. Kemudian kalau misalnya itu bukan wilayah yang manggil, itu tetap harus izin yang punya wilayah. Karena kepolisian itu seperti pengadilan punya wilayah hukum masing-masing. Nggak bisa masuk wilayah sendiri ditangkap kemudian dibawa. Nah, itu tentu ada pelanggaran berkaitan dengan penangkapan terhadap calon tersangka itu. Ya. Ini saya sampaikan, kebetulan kemarin itu juga gitu. Polisi Bali itu langsung masuk wilayah Jawa Tengah, Sleman. Tersangka, calon tersangka langsung ditangkap, langsung dibawa ke Bali. Ini kan yang menyalahi aturan. Nah ini loh, harusnya kan tetap harus yang punya wilayah itu, seizin itu atau dengan petugas di situ baru melakukan suatu tindakan hukum. Nah, nggak bisa langsung gitu aja dibawa. Nah ini makanya kemarin kasusnya kasus pra peradilan. Selain itu diperhatikan juga tanggal. Saudara besok jadi advokat harus jelas tanggal pemanggilan, ya kan, atau dia mungkin sudah berapa kali dipanggil, ditangkap, dan tanggal pemeriksaan, ya kan, dengan proses penyidikan maksimal 1 hari atau 24 jam. Kalau sudah baru ditetapkan perkara ini diteruskan atau tidak. Kalau diteruskan masuk proses penyidikan. Boleh melakukan penahanan. Kalau ada alasan, satu dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan perbuatan pidana lagi. Tapi biasanya pihak penyidik gak usah alasan itu, pokoknya ditahan, itu aja ya. Tapi yang kamu perhatikan besok advokat, tanggalnya. Ini biasanya teledornya pihak polisian di sini, ya kan? Kapan dia nangkap, itu kemudian kapan dia melakukan penyidikan, pemeriksaan istilahnya itu kan penyelidikan, baru masuk ke penyidikan. Kemarin itu juga satu tanggal yang sama itu 3 proses itu, sehingga alasan itu tanggal 29 tuh mau ya nangkap, ya gelar perkara, langsung melakukan penyidikan, penahanan satu tanggal. Makanya kemarin di pra itu gitu, itu yang nggak boleh kan, berarti harus besoknya. Itu pun tanggal 27 ditangkap, suratnya tanggal 29. 2 hari itu terus kemanakan? Gitu loh, itu makanya besok saudara hati-hati di situ, diperhatikan benar tanggalnya dan seterusnya. Karena dimungkinkan ada hak saudara memperakan, ya, pra peradilan. Nah, ini berkaitan dengan ini pemanggilan, penangkapan, ini rawan terjadi kesalahan. Kan yang kemarin kenapa saya sampaikan penyidik dari Polda Jogja itu konsultasi ke saya minta advies karena apa? Berapa kali kalah terus. Ya, makanya kurang hati-hatinya di situ. Ya kan, tanggal itu kelihatannya penting. Nah itu loh, itu kelihatannya oh nanti tanggal nggak apa-apa mudah. Ini kurang hati-hati, tanggalnya sama 1, 2, 9, semua 29, 3 perbuatan. Itu kan nggak boleh.
Nah, itu ya. Jadi itu saudara nanti sebagai advokat harus jeli di situ ya. Berikutnya tindakan berikutnya bagaimana apabila dipanggil tidak hadir dan seterusnya. Ini kan panggil lagi, kemudian 2 kali, kalau tidak maka bisa perintah penangkapan. Kalau dia tidak datangnya punya alasan yang kuat, sakit dan seterusnya, maka petugas atau penyidik itu yang mempunyai kewajiban hadir untuk melakukan pemeriksaan di tempat yang dipanggil itu. Itu proses berikutnya. Jadi pemeriksaan penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutannya, ya kan, kelayakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Itu. Berikutnya, Andi. Berikutnya, sebagaimana telah dikemukakan, seorang dapat dipanggil penyidik untuk diperiksa kapasitas sebagai saksi, ahli atau tersangka untuk pemeriksaan terhadap saksi apabila diduga bahwa saksi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas saksi dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dan dibuatkan berita acara. Apabila seorang dipanggil kapasitasnya sebagai ahli, penyidik akan lebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji bahwa yang bersangkutan akan memberikan keterangan sesuai keahlian. Jadi saksi itu akan ditanya, ya kan, waktu sebelum memberikan keterangan. Kira-kira nanti waktu persidangan bisa hadir atau tidak? Itu ya. Kalau dia tidak bisa hadir, maka dilakukan penyumpahan. Karena itu nanti diberlakukan juga berita acaranya waktu persidangan. Itu maksudnya di situ. Tapi kalau dia bisa hadir tidak, BAP aja. Langsung nanti waktu persidangan datang. Makanya kan sering kali kan apa hasil pemeriksaannya dicabut. Udah kelihatan mewah. Minum aja gue punya. Ya, gitu ya. Jadi itu kalau ahli di situ memang pada waktu memberikan kesaksian langsung dilakukan penyumpahan. Itu bedanya antara saksi dan ahli. Tuh. Berikutnya, enggak ada yang kurang jelas langsung tanya ya, atau yang mulai ngantuk bisa langsung tanya. Mau tanya? Yuk, sebelum dilanjutkan. Silakan. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu atas pemaparan ilmunya. Saya Fendi, Bu, ingin bertanya terkait istilah dan pengertian dalam pemanggilan terhadap yang disangka maupun diduga melakukan tindak pidana. Pada prakteknya, pemanggilan saat ini polisi melakukan pemanggilan kadang melalui pos, JNT, dan lain sebagainya. Dan juga tanggal pemanggilan, misalnya polisi melakukan pemanggilan, tanggalnya itu dibuat pada saat mengetik pemanggilan dan sampainya kepada calon yang diduga tersangka maupun terdakwa, itu kadang sudah pas di tanggal tersebut, Bu. Nah, apabila orang tersebut tidak mendatangi, kan otomatis dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya. Nah, pemanggilan kedua kalinya ini kadang cenderung hanya formalitas saja yang diberikan oleh pihak kepolisian. Misalnya pemanggilan kedua hanya dititipkan. Misalnya orang tersebut tidak mengetahui terhadap panggilan dan lain sebagainya, otomatis polisi melakukan penangkapan secara paksa. Nah, disitulah sering terjadi pra-peradilan di pengadilan. Misalnya kasus tersebut di desa-desa yang masyarakat tidak mengetahui tentang mekanisme pemanggilan atau prosedur yang dilakukan oleh polisi, maka masyarakat tersebut akan cenderung pasrah terhadap tindakan polisi. Nah, itu bagaimana pertanyaannya, apakah pemanggilan yang tanggalnya dibuat pada saat polisi mengetik
lalu sampainya kepada calon tersangka maupun terdakwa itu pas pada hari tersebut, itu satu, Bu. Yang kedua, apabila pemanggilan yang kedua tidak dilakukan oleh penyidik langsung kepada calon tersangka maupun terdakwa, apakah itu bisa dilakukan pra peradilan, Bu? Terima kasih. Apabila dilakukan penangkapan. Ya, terima kasih. Sebelum Bu Umi jawab, mungkin ada lainnya yang mencoba menjawab. Ayo, biar nggak langsung Bu Umi yang jawab. Ayo, ada yang nyoba, udah tahu jawabannya. Nanti Bu Umi bantu menyempurnakan. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab Ayo. pertanyaan dari Masnya. Ayo dicoba. Ingat loh ya, hukum itu bukan hukum kebatinan loh ya. Ayo, siapa ayo? Sebelum Bu Umi jawab. Ada yang ingin mencoba menjawab? Ayo. Ayo dicoba. Iya, hukum itu yang penting ngomong, Rek. Kamu itu jasa. Gimana bisa meyakinkan klien saudara? Nah, kalau kita bicara masalah panggilan, ya kan, kamu besok karena KUHAP kita itu kan masih banyak kurangnya, ya. KUHAP kita Undang-Undang 881 itu banyak kekurangannya, terutama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini sudah beberapa kali saya seminar, ya kan, itu harus diperbaiki. Sehingga yang banyak menunjang di situ putusan MK dan surat edaran Mahkamah Agung. Ya, itu besok kamu pelajari ya, advokat itu banyak sekali surat edaran Mahkamah Agung sama putusan Mahkamah Konstitusi. Kaitannya dengan pemanggilan, kaitannya dengan pra peradilan, perluasan materi pra peradilan, ya kan? Itu sudah diperluas dengan putusan MK masalah materi pra peradilan. Itu putusan MK nomor 21 tahun 2014, ya. Ini yang semula di pasal 77 KUHAP itu hanya 4, ya kan, sah tidaknya penangkapan dan penahanan, ya kan, sah penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, ya kan. Kemudian ketiga kaitannya barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian, itu ya, itu 4. Kemudian putusan MK itu mengenai apa? Prosedur penetapan tersangka. Ini ya, penetapan tersangka. Istilah penetapan tersangka itu ini bisa diperakan dengan dasar putusan MK. Yang dipermasalahkan ya ini prosedurnya yang banyak dilanggar pihak kepolisian atau penyidik. Nih ya keluarnya pertimbangan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sedangkan apakah surat panggilan itu boleh lewat pos dan seterusnya, itu ada surat edaran Mahkamah Agung. Dibolehkan, tapi tetap harus sesuai dengan KUHAP. Nanti dilihat ya apa undang-undang itu. Dalam artian apa? Tetap masalah waktunya. Tenggang waktunya yang 3 hari. Ini setelah nerima harus diperhatikan itu. Dan diterima oleh siapa? Ya kan, misalnya lewat JNE misalnya. Ya kan? Ini kan ada penerimanya siapa? Ini sebagai laporan, baik ini sudah diterima, enggak hanya dikirim sudah selesai, enggak boleh. Gitu loh. Jadi tetap dibolehkan lewat, ya istilah lewat pos, ya kan, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP. Ya. Kalau tadi ditanyakan, kalau di daerah atau desa-desa itu kok sudah ada panggilan, itu ndredeg karu-karuan, ya kan? Takut ya kan? Takut ini gimana dan seterusnya. Makanya besok saudara sebagai advokat perhatikan pertama tanggalnya. Tanggal buat sama tanggal hadir itu beda, ya kan? Pihak polisian itu dia memperkirakan tanggal buat sekarang dia prediksikan sampai kapan dan seterusnya harus hadir mana. Nah, yang nerima kan ditulis terimanya kapan? Kan ada kan baru diterima kapan? Nah, ini nanti bagaimana jawabnya? Dikasih surat balasan kemanggil.
surat ini baru datang pada tanggal ini sehingga tidak bisa hadir dan seterusnya. Itu harus ada bukti tertulisnya. Gitu loh. Jadi kok berikutnya, lah ini enggak hadirnya pertama karena apa? Suratnya baru datang tanggal berapa dan seterusnya. Gitu loh. Maksudnya tetap harus dengan bukti surat. Ya, saudara advokat besok kasih surat. Klien saudara misalnya baru terima tanggal ini, enggak mungkin bisa ini karena apa? Itu kasih apa jawaban secara tertulis. Sehingga ini enggak berlaku untuk panggilan pertama. Harus diulangi. Gitu loh ya. Panggilan kemudian dia melakukan panggilan lagi, itu baru dihitung yang pertama. Kalau tidak, ya tadi itu bisa materi pra peradilan seperti Bu Umi saya mengatakan tadi, orangnya sudah pindah, ya kan, dulu di Bali kemudian pindah di Jawa Tengah, ya kan, nah ini nggak nyampe dia langsung melakukan suatu penangkapan. Nah ini kena pra tersebut, sehingga saudara jelinya di situ. Seperti tadi, apakah boleh-boleh itu ada surat edaran Mahkamah Agung. Cuman saudara harus jeli di tanggalnya tersebut. Ya, jadi tanggal. Tetap aturan pokoknya itu pada KUHP. Setelah nerima paling tidak 3 hari baru boleh dihadirkan. Kalau tidak, kenapa enggak hadir? Ya kan, karena tanggalnya ini sudah lewat. Saudara ngasih surat, ya kan? Buktinya apa? Surat panggilan baru nyampe ke yang dipanggil tanggal sekian. Nah, sehingga ini alasan tidak bisa hadir sesuai tanggal yang dikehendaki oleh penyidik. Gitu loh ya. Jadi tidak boleh diem aja. Saudara tetap harus orang hukum tetap surat kan, alat bukti kan. Nah, ini prosesnya seperti itu. Gitu. Ya, itu yang ditanyakan. Apalagi yang belum terjawab? Ya. Ya, gini ya kan. Kenapa sih seringkali penyidik itu tidak berani masuk ke tempat tertentu? Ya kan, intinya kan itu. Ini juga ada tempat tertentu itu memang yang banyak itu daerah Madura. Ada sini yang dari Madura. Itu kan ada yang kampung narkoba itu loh. Ya. Itu ini kebetulan penyidik juga kan kebetulan temannya Bu Umi juga, karena apa? Pernah masuk itu langsung disiarkan bahwa ini pelaku. Kan pernah korban kan? Polisi juga korban masuk di tempat itu. Dia mau melakukan penangkapan atau melakukan tindakan apa, tapi di musolanya itu disiarkan awas ada pencuri atau apa masuk, sehingga ditangkap rame-rame sama situ sampai korban. Itu alasannya itu. Kemudian apakah surat itu bisa disampaikan ke kepala desa? Ya tentu ada alasannya. Harusnya di KUHP pertama ke yang bersangkutan, kedua keluarga, ketiga baru pejabat setempat. Kan ini kan aturannya kan seperti itu. Apakah boleh langsung ke kepala desa? Tentunya lihat kondisinya. Ada enggak alasan yang membuat petugas itu tidak mau menemui si yang dipanggil? Nih ya. Kalau enggak, ya enggak bisa seperti itu. Kepala desa mau terima, alasannya apakah di situ diterima, kapan dan seterusnya. Kalau ditanyakan apakah ada kewajiban kepala desa dan seterusnya, sesuai surat itu ya dia punya kewajiban untuk meneruskan ke warganya tersebut. Meneruskan, ya kan. Kemudian tanggalnya gimana? Lah, untuk bisa nyampe kepada yang dipanggil, ada kendalanya apa? Itu kan ada untuk catatan boleh,
ya kan? Catatannya itu ada surat panggilan, ada catatannya. Misalnya surat sampai tanggal ini dan seterusnya apa? Catatannya itu ada. Dia tidak mau terima surat pun itu boleh. Ada catatannya di situ. Gitu loh. Jadi petugas nyerahkan nggak gitu aja. Dia nerima dengan catatan bahwa surat diterimakan kepala desa atau ketua RT dan seterusnya. Karena apa? Karena apa? Tidak ditemukan misalnya si calon tersangka ataupun lainnya. Nah, itu ada catatan untuk dibawa di situ. Nah, ini sebagai apa? Untuk bukti bahwa surat itu bagaimana proses nyampainya. Kapan bisa dihadirkan, gitu loh. Jadi makanya Bu Mi bilang, saudara advokat jeli di sini. Tidak bisa petugas langsung kepala desa enggak mau nyari kalau enggak ada alasan tertentu. Gitu loh ya. Nah, itu penjelasan dari Bu Umi. Sedangkan kalau KUHAP memang harus ditemui secara langsung. Tapi kan sekarang dengan canggihnya teknologi dan seterusnya, makanya ada surat edaran Mahkamah Agung dibolehkan. Tapi dengan catatan tetap tidak boleh melakukan pelanggaran aturan di KUHAP, waktunya dan seterusnya. Itu. Jadi besok advokat, karena KUHAP kita itu masih banyak yang harus diperbaiki, banyak dilihat putusan MK itu banyak dan surat edaran Mahkamah Agung juga perkap kepolisian. Ya, itu kaitannya dengan proses penyidikan. Itu penjelasan dari saya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Yuk, silakan. Enggak apa-apa, diskusi gini. Lebih paham kalau kita tanya di praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Anambu. Dari Madura kebetulan. Nah, tahu kampung Madura kan? Di Madura Ya, kampung narkoba. Yang Ibu sebutkan kebetulan saya tahu betul daerah saya. Itu nanti bisa cerita ini gimana. Kasus itu saya soalnya dari Polda, cerita itu penyidik waktu Bu Mi Saya tahu. Yuk. Tapi yang mau saya tanyakan bukan masalah daerah saya. Ya, yuk Ini silakan. tentang abuse of power-nya seorang penyidik. Terutama berkenaan dengan ITE. Ya kan, Undang-Undang ITE pasal 27 itu termasuk turunannya itu terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama tentang selera pemerintah dan selera yang kontra dengan pemerintah kan gitu. Banyak sekali kasus-kasus ketika kritik itu kan, kritik yang disampaikan kepada pemerintah itu pasal 27 ini selalu diterapkan kan gitu. Dengan seorang penyidik itu mendatangkan ahlinya itu yang selalu pro terhadap pemerintah kan gitu. Makanya undang-undang ITE ini menjadi tameng tersendiri kalau saya pribadi ataupun teman-teman yang di luar aktivis itu Bu, mengkritik pemerintah itu selalu dengan hati-hati. Karena ketika seorang penyidik itu mendatangkan ahli berdasarkan seleranya, maka secara otomatis dengan alasan politis hukumnya, saya mengatakan alasan politis hukumnya itu menjadi tersangka. Dua alat bukti yang cukup itu. Makanya mungkin tidak sih Undang-Undang ITE ini, karena tadi Ibu Dekan selalu berbicara tentang saya pernah jadi saksi ahli dan semacamnya. Mungkin tidak sih pasal 27 ini ketika seorang penyidik mendatangkan saksi ahli itu mengatakan seharusnya ini tidak. Seharusnya ini tidak. Ini bagian daripada kebebasan berpendapat kan gitu. Freedom of speech kan gitu. Terus yang kedua berkenaan dengan narkoba, Bu. Ya, narkoba cuman bukan kampung. Berkenaan dengan narkoba, ini kalau saya memandang ini sebenarnya bisa jadi multitafsir berkenaan dengan siapa sih sebenarnya yang jadi korban atau siapa sih yang sebenarnya jadi penyalahgunaan narkoba. Karena gini,
ketika berbicara narkoba di lapangan tuh tiba-tiba polisi selalu represif. Padahal sampai saat ini saya masih belum bisa menemukan tentang definisi siapa sih yang korban sebenarnya. Apakah saya yang menggunakan ini korban atau karena seleranya seorang penyidik saya tiba-tiba dijadikan penyalahguna anak kan itu. Ini sebenarnya di multitafsir. Makanya apa sih yang harusnya saya mungkin nanti jadi advokat ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Terima kasih. Kaitannya dengan Undang-Undang ITE ini sebenarnya hukum pidana material ya, tapi sekilas akan saya jelaskan berkaitan dengan hal ini, kaitannya dengan fungsi ahlinya, ya kan? Kalau dikatakan biasanya ahli itu bisa juga ahli dari penyidik atau Polri itu datangkan ahli. Dari pihak tersangka pun itu biasanya juga datangkan ahli, ya. Makanya kan Bu Umi bilang, kalau kamu besok datangkan ahli harus briefing dulu, sepakat dulu, maunya gimana arahnya, gitu ya. Gimana arahnya itu gimana, sehingga satu kata untuk penjelasan tersebut. Nah, Bu Umi sering tadi juga bilang, seringkali advokat itu tidak ngobrol dulu dengan ahlinya, gitu loh ya. Sehingga apa? Terjadi apa? Ketidaksepakatan ini. Ini loh seringkali maunya membantu, ya kan? Malah itu, ya kan. Kemudian kalau dikatakan polisian itu juga kadang juga datangkan ahli. Ya kan? Makanya gimana bisa berdebat berkaitan dengan ini? Ya kan? Ahli itu harus tidak, seringkali kan pendapatnya sendiri itu nggak boleh, harus ada referensinya dari apa, ya kan, siapa dan seterusnya. Nah ini memang gimana profesionalnya seorang ahli. Saya sampaikan seperti tadi, kenapa sih Polda Jogja, saya ada juga, itu menghubungi saya, ya kan? Karena apa? Saya kalau ketemu saya jelaskan secara lengkap, saya jelaskan ini loh, dia membukakan berapa kali kalah pra peradilan. Saya jelaskan kesalahannya itu di sini. Kan dia nggak tahu kan, waktu itu dipanggil juga sama komandannya, saya jelaskan seperti ini. Sehingga ini saya beberapa kasus ini saya sudah diminta untuk mendampingi beliaunya. Nah ini loh, ini makanya kan pertama langkahnya apa advokat? Ya satu, kamu harus briefing dulu ahlimu, maunya kemana? Arahnya apa? Memahami itu apa? Kebebasan berpendapat dan seterusnya, itu kan tafsirnya banyak. Ya kan? Nah ini arahnya apa? Ini harus jelas, ya kan? Karena Undang-Undang ITE kan terus diperbaiki, ya kan? Karena apa? Satu hak, satu kewajiban. Ini kan terus berhadapan. Nah ini memang harus dipahami secara penuh. Nggak bisa hanya satu sudut aja. Ini loh, ini kalau saya seperti tadi saya sampaikan, yaitu kita harus benar-benar apa menganalisis perkatanya. Nah, ahli itu harus di sini, itulah. Sehingga saya katakan tidak mesti ahli itu jatuhkan dan seterusnya. Ya ini kan gimana tersangkanya itu juga bisa datangkan mengkanternya itu. Itu letaknya di situ. Itu kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Kemudian kalau kaitannya dengan narkoba, ini kalau Bu itu saya pernah paling sulit itu di sini, ya kan? Karena apa? Antara seringkali ini menjadi suatu permasalahan yang memang masih rumit sampai sekarang. Kalau kita nangani masalah narkotika, harusnya bagaimana? Kalau saudara ngikuti pendapat Dr. Anang, ya kan, harusnya ini rehab, tidak semua masuk di penjara, ya kan? Karena apa? Tidak akan menyelesaikan permasalahan itu. Nah, tapi undang-undangnya satu, tidak demikian. Kalau penyidik katakan saya pegangnya undang-undang. Yang kedua,
Untuk rehab itu nggak murah loh. Ya kan? Yang tahu kan nggak murah, mahal. Ini loh yang tahu harganya, ya kan? Makanya ini kalau saya katakan narkotika ini apa sih? Sulitnya apa? Kadang pihak petugas juga gandoli masalahnya. Jujur kan gandol, karena duitnya banyak. Itulah ya. Kalau saudara pernah ke lapas, ya lapas atau rutan di Medaeng, pernah ya? Itu sudah disendirikan itu. Wis pajaknya paling dhuwur itu di situ. Ya kan? Jujur itu prakteknya seperti itu. Saya itu kan sudah itu. Kalau dulu malah yang purel-purel itu kan mesti make itu kan. Nah itu masalah di situ. Masih sulit untuk menghapus itu. Karena apa? Lingkaran ini masih sulit dilepaskan. Saya jujur melepaskan itu sulit, ya kan? Saudara advokat, besok ya saudara pegang di mana, itu aja. Saudara harus hati-hati ke klien saudara. Kalau klien saudara tajir, ya kan, saudara harus pinter menyembunyikan. Kalau enggak, ya ATM berjalan. Itu apa faktanya seperti itu, ya kan? Sehingga siapa kalau dikatakan kalau secara teori gampang, siapa penyalahguna narkoba? Ya gampang, yang menggunakan tidak sesuai dengan fungsinya itu penyalahgunakan. Teorinya seperti itu, prakteknya per kasus. Ya, tidak harus menyelesaikan per kasus. Bumi nggak bisa jawab semua selesaikan separa ini. Nanti saudara ketawa, Bumi kok nggak ngerti praktekin nanti gitu, ya. Itu jadi kalau saya katakan per kasus gitu, itu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itu jawaban Bu Umi. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin ada yang bertanya? Ya, kalau enggak saya lanjutkan dulu surat kuasa. Ya. Lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Tapi kalau mau tanya boleh ya. Surat kuasa, jadi saudara tentunya nanti dapat surat kuasa kaitannya dengan pendampingan saudara untuk melakukan suatu tindakan-tindakan sesuai dengan kebutuhan klien saudara. Apa sih sesuai dengan pengertian surat kuasa si tadi nih, bentar sebelumnya Din. Pengertian surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Jadi dikuasakan, maka dia mewakilkan ke lainnya. Surat kuasa dibagi menjadi dua golongan, ada formal dan non formal. Surat kuasa formal umumnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat formal atau resmi, ya. Kemudian yang non formal digunakan untuk tindakan-tindakan yang tidak resmi atau tidak formal. Berikutnya, kemudian apa sih fungsi dari atau manfaat dari surat kuasa sesuai dengan pengertian dari surat kuasa yang telah dijelaskan tadi, bahwa manfaatnya itu sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Dengan kata lain, pihak penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan hal yang dijelaskan dalam surat kuasa tersebut. Yang harus saudara perhatikan, ya kan, surat kuasa. Seringkali menjadi permasalahan itu surat kuasa. Tahu-tahu surat kuasanya dicabut, ya kan? Hak dan kewajibannya bagaimana, ya kan? Terus digantikan lainnya dan seterusnya. Makanya kalau saudara besok buat surat kuasa harus jelas, ya kan? Surat kuasa itu untuk apa? Ngurus apa? 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Kemudian surat kuasa itu kalau dihentikan bagaimana hak dan kewajibannya. Itu dijelaskan juga di situ, ada catatan tertentu. Biar tidak terjadi konflik antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ini kan sering kan tengah jalan ganti dan seterusnya. Haknya belum diberikan. Kadang belum ada pencabutan surat kuasa sudah ganti lagi.
Nah ini loh, makanya ini harus jelas pemberian surat kuasa ini. Nggak boleh, oh nggak apa-apa ini temanku sendiri, ini nggak bisa. Kalau saudara sudah bicara hukum harus jelas secara tertulis. Jadi surat kuasa itu untuk apa? Jelas 1, 2, 3. Kalau misalnya terjadi penghentian itu harus misalnya diselesaikan kewajiban dan seterusnya. Ini ya. Atau juga misal sudah diberi kuasa, sudah dikasih honornya, tahu-tahu enggak dikerjakan dan seterusnya. Nah, ini makanya harus jelas di dalam pemberian kuasa itu harus jelas kewajibannya apa, haknya apa, dan kalau dihentikan bagaimana. Nah ini ya, jadi biasanya awal itu kan mesti baik-baik aja. Oh baik-baik aja. Tapi di tengah jalan itu ada permasalahan. Nah ini kebingungan di situ, ini kan sering. Makanya surat kuasa ini sangat penting sekali dan perlu dijelaskan masalah apa hak dan kewajiban masing-masing tersebut. Masalah honor dan seterusnya kan biasanya sudahlah tahu sama tahu dan seterusnya. Nanti konflik. Itu mesti belakangnya ada masalah. Pemberian misalnya apa dapat apa success fee ataupun honor hanya dapat apa atau sudah apa itu harus dijelaskan, ya kan? Saudara menerima klien itu harus dijelaskan di sini, ya kan? Biar tidak terjadi konflik di belakangnya. Ini ya. Pertama baik, nanti sudah tahu ternyata nilai yang diurus itu misalnya sampai tinggi sekali berapa miliar, sudah bingung. Kenapa saya sampaikan bahwa ini pidana? Kan sering kali kan kasus perdata itu bisa berkembang menjadi pidana, ya kan, menjadi ini. Makanya pada awal itu harus jelas. Ya, itu Bu Umi pesankan saudara dalam pembuatan surat kuasa harus jelas hak dan kewajiban sesuai dengan pekerjaan yang diberikan atau yang dikuasakan apa. Urusannya pemberi kuasa banyak, tapi saudara kan nggak mungkin semua urusannya saudara handle. Nah ini harus jelas untuk apa? 1, 2, 3. Itu kewajiban saudara, haknya apa? Ya kan? Nah itu di dalam surat kuasa. Berikutnya. Ini unsur-unsur surat kuasa disebutkan untuk surat kuasa yang diperlukan organisasi luar, ada data pribadi pihak pemberi kuasa, data pribadi yang diberi kuasa, bentuk kewenangan atau kuasa yang diberikan, serta batas-batasnya tadi apa aja, rincian data pribadi dari pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa meliputi apa aja, disebutkan surat kuasa dinas, isi apa aja, surat kuasa pribadi isinya apa aja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan surat kuasa, pemberi kuasa dan penerima kuasa di sini harus sudah dewasa serta sehat. Kedua, pihak penerima kuasa harus yang bisa dipercaya. Surat kuasa di mana penerima kuasanya lebih dari 1 orang tidak perlu diberi nomor surat itu. Surat kuasa pengambilan gaji tidak perlu diberikan materi. Misalnya saudara diberi hak itu. Istilahnya di dalam surat kuasa itu memang harus jelas hak dan kewajibannya. Intinya di situ. Haknya apa, kewajibannya apa, karena apa? Pemberi kuasa itu biasanya urusannya banyak, ya kan? Saudara hanya diwakili ngurus yang mana? Tidak mungkin semua menjadi urusan saudara. Gak jelas apa kuasanya, kasih kerjaan banyak, bayarannya gak jelas, mumet nanti kamu. Itu ya, jadi itu. Berikutnya yang berkaitan dengan surat kuasa, cirinya apa surat kuasa? Dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Surat kuasa berisi pernyataan pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri orang lain. Bahasa dan kata yang digunakan surat kuasa singkat, padat, dan jelas sesuai peruntukannya. Jadi seperti tadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, haknya apa. Misalnya saudara dapat apa uang apa atau success fee dan seterusnya, ya kan, itu jelas di situ. Harus jelas. Karena seringkali awalnya itu baik-baik aja, sudah di tengah, udah ruwet aja di tengah, ya kan. Nah itu bahkan sampai
dilaporkan juga jadi tersangka advokatnya, ya kan, karena dugaan misalnya melakukan penggelapan dan seterusnya. Nah, ini makanya kejelasan dari awal itu harus, ya, harus. Berikutnya jenis surat kuasa tadi ada perorangan seperti tadi, hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan dan seterusnya. Ini contoh surat kuasa. Jadi contoh dari surat kuasa, nanti kan bisa ambil materinya, pemberi kuasa, penerima kuasa, dan isinya apa, kemudian tanda tangan penerima dan pemberi kuasa, yaitu. Berikutnya, kalau kedinasan, di contohnya ini kaitannya dengan instansi atau perusahaan, seorang pegawai pejabat untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi, contohnya surat kuasa untuk workshop, sosial media sekolah, dan seterusnya. Ini kalau kedinasan. Berikutnya, contoh, ini contohnya. Jadi nanti bisa sebagai apa, pedoman aja, nggak harus seperti ini, tapi intinya itu ini contoh surat kuasa. Kalau Bu Mi sampaikan, yaitu yang penting kejelasannya tentang hak dan kewajibannya di dalam pemberian kuasa. Kalau istimewa, surat kuasa yang diberikan pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa, seorang memberikan kuasa kepada pengacaranya penyelesaian masalah berhubungan dengan pengadilan dan seterusnya. Itu sama aja. Jadi mewakili di situ. Contohnya, yang penting contohnya nanti saudara bisa pelajari isi dari contoh surat kuasa tersebut. Jadi perorangan, kedinasan, atau istimewa itu isinya apa. Itu nanti ini sebagai pedoman aja, nanti praktek ya sesuai dengan kebutuhan saudara. Ya kan? Apa yang ada di lapangan itu dimasukkan di surat kuasa itu, kejelasan itu. Berikutnya, untuk pembuatan berita acara, ini menurut pasal 75, berita acara dibuat setiap tindakan dan seterusnya. Jadi petugas, penyelidik atau penyidik itu semua setelah tindakan harus membuat berita acara pemeriksaannya. Jadi saudara besok misalnya advokat ada ini apa, dapat tembusannya, apa yang sudah dilakukan, ya kan. Dari BAP ini bisa dipelajari nantinya untuk persidangan berikutnya, ya kan. Kenapa ini perlu? Karena saudara bisa melajari apa yang telah dilakukan petugas terhadap klien saudara. Karena apa? Nanti di persidangan itu kan bisa menolak apa yang dilakukan petugas tidak sesuai, nah, dan seterusnya. Sehingga saudara mempelajari BAP tersebut. Itu macam-macam BAP yang harus ada proses penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya. Berita acara dibuat oleh petugas di situ atau pejabat, penyidik, bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas, mulai penangkapan, penahanan, dan seterusnya, dibuat atas kekuatan sumpah jabatan di situ. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat yang ditangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan di atas. Jadi yang diperiksa itu pun tanda tangan. Kalau tidak mau itu ada catatannya. Kenapa tidak mau? Ya, itu ada catatan di situ. Seperti tadi kan panggilan misalnya tidak apa, itu ada catatannya. Kalau nolak itu apa dan seterusnya. Yang jelas ada BAP, semua ada, harus tahulah di situ. Kalau dia setuju tanda tangan penerimaan, kalau tidak ada catatan bahwa ini bagaimana dan seterusnya. Karena seringkali kan ditolak karena apa? Merasa ada pelanggaran hak asasinya dan seterusnya. Itu untuk berita acara. Masih ada deh. Ini proses penyidikan, berita acara, pemeriksaan dalam penyidikan, pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan, penyidikan menurut pasal 1 sebagai tindakan penyidik dan seterusnya untuk mendapatkan tersangka dan
barang bukti. Itu tujuannya itu. Dan apa yang dilakukan petugas penyidik itu juga harus dituangkan dalam BAP. Ya, jadi misalnya klien saudara sudah diperiksa, itu saudara minta berita acaranya. Ya, jadi harus ada di situ. Nah, jadi karena apa? Untuk saudara pelajari untuk tindakan berikutnya. Bisa enggak ini diteruskan atau ini bisa di SP3-kan. Nah, itu loh apa penghentian penyidikannya. Nah, ini dasarnya ya saudara mempelajari dari BAP tersebut. Gitu. Berikutnya ini kegiatan penyidikan bertahap, ada penyelidikan, surat perintah kaitannya penyidikan itu ada upaya paksa dan seterusnya. Seperti tadi dipanggil, kalau dia enggak datang bisa upayanya paksa di penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah diperiksa, dilakukan gelar perkara untuk memastikan perkara itu bisa diteruskan atau tidak. Nah, perlunya gelar perkara di sini saudara besok harus benar-benar siap. Ya, karena ini dasar untuk tindakan berikutnya. Ya, seperti tadi di dalam gelar perkara saudara harus mendatangkan orang-orang yang bisa mengkelirkan perkara saudara, ya kan? Saksi kalau perlu datangkan sesuai kebutuhan, ya kan, ahlinya atau alat bukti lainnya. Itu saudara siap, biasanya persetujuan untuk gelar perkara ini. Sudah siap gelar perkara, baik kuasa dari tersangka, kemudian penyidik, baru dilakukan gelar perkara. Dan diupayakan semua datang. Karena bisa dikoreksi kalau itu tidak benar. Kan? Seringkali kan gelar perkara itu kan sesuai dengan instruksi penyidik. Ya kan? Padahal peran dari tersangka ataupun kuasanya saudara advokat itu ada di situ. Kalau nggak benar ya di stop dulu, dihentikan dulu. Itu loh. Jadi saudara harus mendudukkan kedudukan saudara itu sama dengan penyidik yang gelar perkara. Ini seringkali sudah mengikuti jadwalnya pihak penyidik gelar perkara, padahal pihak tersangka atau belum siap. Nah, itu makanya harus benar-benar disiapkan, ya kan, untuk gelar perkara ini. Karena ini untuk menentukan langkah berikutnya. Kalau ini sudah memenuhi syarat dilanjutkan, kalau enggak di SP3-kan setelah gelar perkara. Ini seringkali masih kurang diperhatikan. Ini ya, jadi itu gelar perkara, penyelesaian berkas, penyerahan berkas ke PU, ya kan, ini diteruskan, kalau diteruskan itu ke penuntut umum, kalau enggak SP3, kemudian penyerahan itu disertakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kalau tidak memenuhi, maka SP3 penghentian penyidikan harus dihentikan, tentunya tersangka harus dilepaskan, juga barang bukti lainnya. Itu tindakan seperti itu. Selanjutnya ini masih BAP, pemeriksaan dilakukan penyidik sini atau pembantu terhadap saksi, ahli dan seterusnya. Kemudian dituangkan dalam BAP untuk membuat terang peristiwa itu. Selanjutnya pemeriksaan dituangkan dalam, setelah di BAP ditandatangani oleh petugas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa. Perlu diingat, penyidik pembantu yang melakukan atau penyidik pemeriksa wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa. Jelas, kalau penyidik kan sesuai dengan kepangkatannya, penyidik pembantu atas perintah penyidik. Itu sesuai dengan KUHP diatur. Itu kepangkatannya itu juga ada di situ. Berikutnya, atau ada yang mau tanya? Kalau tanya bisa langsung ya. Lanjut. Ini pembuatan BAP seperti tadi, ini beberapa pendapat kaitannya dengan BAP, itu ada Yaya Harahap, kaitannya dengan BAP yang diatur di KUHP, itu ada dalam 143 keterangan yang
berikan saksi dan seterusnya. Saksi diduga cukup alasan tidak dapat hadir di pengadilan, maka dia harus disumpah dan seterusnya. Ini sesuai yang diatur di KUHP. Ya, ini jadi bagaimana pembuatan BAP dan seterusnya. Ini ada juga di bukunya Yai Harap. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, terus dibuatkan berita acara pemeriksaan tersebut. Seperti tadi. Berikutnya, ini terlepas dari penyidik salah mendengar atau menangkap apa yang dikatakan oleh saksi, BAP yang dibuat atas pemeriksaan saksi pada dasarnya akan dibacakan penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP memang apa yang dikatakan saksi, yang mana salah saksi setuju dengan apa yang terdapat BAP maka dia tanda tangan. Kalau setuju, kalau tidak dia bisa tidak mau dengan catatan, ya. Jadi ini ya, jadi ini memang wajib petugas yang buat tanda tangan, yang diperiksa tanda tangan, ya kan? Itu bisa menolak dengan alasan apa? Biasanya, ya kan, biar tidak konflik, dia tanda tangan nanti dicabut pada saat persidangan, tidak sesuai karena ada apa. Gitu loh ya, itu trik aja dari advokatnya, mau ditolak dengan catatan waktu pembuatan BAP atau pada waktu sidang di pengadilan. Itu bisa menolak itu dengan alasan apa? Karena pemeriksaan itu ada tekanan atau apa, ada makanya kan waktu gelar perkara untuk BAP itu perlu didampingi tersebut. Itu. Berikutnya mengenai penangkapan enggak, itu nanti materinya sudah saya. Penangkapan nanti materinya kedua, ya. Itu sudah selesai materi saya berarti ya berita acara. Itu materi saya pemanggilan, kaitannya dengan pemanggilan, kemudian surat kuasa, kemudian BAP itu materi saya. Berikutnya materi proses-proses penyidikan. Sebelum diakhiri silakan yang mau tanya, ayo diskusi, silakan. Apa? Ada? Ya. Apa pertanyaannya, Din? Coba dijawab, dibacakan. Kalau pertanyaan jangan semua langsung dipidanakan, sesuai asasnya kan ultimum remedium. Pidana itu langkah terakhir. Jadi kalau mau masuk wilayah hukum lainnya seperti tadi saya sampaikan harus seizin, ya kan. Polri itu punya wilayah masing-masing, ya. Seperti tadi kalau seperti kasusnya yang tadi Bu ceritakan kan dia penyidik Bali masuk Jawa Tengah Sleman, tidak bisa langsung masuk aja langsung nangkap bawa ke Bali, itu nyalai kan surat edaran itu skep kepolisian itu ada di situ. Ini tidak bisa lagi, ini nyalai aturan prosedurnya, ya kan, administrasinya harus diulangi lagi, harus dibetulkan. Nah ini salah administrasi. Kok dikatakan apakah langsung pidana? Enggak, kan ada peringatan. Tentunya polisi ini, penyidik ini ada teguran, surat peringatan pertama dan seterusnya. Sanksinya itu nanti ada di pihak kepolisian. Jadi kalau dikatakan perbuatan pidana belum, kecuali kalau kemudian dia masuk nangkap, diajar, yang ditangkap sampai luka ringan berat sampai mati, nah itu masuk perbuatan pidana. Tapi kalau hanya masuki tanpa izin, ini kan prosedur administrasinya. Nah ini sanksi administrasinya di situ. Itu ada undang-undang kepolisian kan ada di situ. Nah itu apa aja sanksinya diatur di situ, di undang-undang kepolisian. Jadi tidak langsung bisa dipidanakan karena bukan perbuatan pidana tapi perbuatan pelanggaran.
Ada lagi yang mau tanya? Yuk, yuk. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Itu belakang tuh. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bu Umi atas materinya. Perkenalan Bu, nama saya Yales dari Sidoarjo. Saya alumni UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya ingin bertanya terkait di bab tentang ini Bu, asas oportunitas. Di beberapa kasus yang telah ada dalam negara kita, ini kan sudah ada beberapa contoh kasus nih Bu, di mana Jaksa Agung ini mengesampingkan suatu kasus karena suatu hal, yakni demi kepentingan umum. Lah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya batu uji kepentingan umum ini apa? Sedangkan kalau dalam ilmu HAN, hukum administrasi negara, ketika seorang pemerintah atau pejabat negara ingin melakukan yang namanya diskresi, kebijakan dan lain sebagainya, ketika diskresi atau kebijakan itu nyeleneh atau melanggar suatu hal, itu ada batu ujinya berupa asas-asas pemerintahan umum yang baik atau AAUPB singkatannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan dalam konsep asas oportunitas dalam pidana sendiri, ketika saya baca termasuk dalam putusan MK, ini narasinya masih bersifat kayak universal Bu. Jadi cenderung mengarah kepada subjektivitas seorang jaksa agung dan juga tetap pada konteks mengesampingkan perkara ini demi kepentingan umum. Lah, kepentingan umum seperti apa yang dimaksud Bu? Terima kasih. Mungkin ada yang mau bantu jawab dulu. Ayo. Ini loh, ada temannya bertanya. Ayo dicoba dulu, nanti baru Bu Umi. Asas oportunitas. Gimana penerapannya? Kok menurut teman saudara nggak pas lah? Ya. Batu ujinya apa? Alat ukurnya apa? Nah, karena nggak pas tuh apa sebenarnya alat ukurnya? Ya. Karena di undang-undang itu pun kan tidak jelas apa sih sebenarnya sebagai alat ukur untuk oportunitas itu, yang didulukan itu yang mana, ya kan? Memang di dalam undang-undang seringkali kan sudah jelas cukup jelas ya kan, sehingga kita harus melihat aturan itu pada naskah akademiknya. Kenapa munculnya itu? Mesti undang-undang kan kita melihat di situ, munculnya di situ. Kalau Bu Umi pelajari, biasanya alasan di sini masuk alasan filosofisnya, ya kan? Jadi kepentingan umum di sini dilihat pada asas utilitas, kemanfaatannya. Ya, asas utilitas atau kemanfaatannya. Asas kemanfaatan ini tentunya jadi asas utilitas, ya kan, itu kemanfaatannya. Kepentingan umum itu sebagai syarat pertimbangan, harusnya seperti itu. Nah, seperti tadi kan apa? Karena nggak ada alat ukur yang jelas. Kepentingan umum itu yang mana yang dimaksud kepentingan umum, ya kan? Kalau lalu lintas diskresi mudah, karena ini macet, karena kepentingan umum, daripada ini kosong diskresi, ya kan? Boleh dibuka dulu jam sekian. Ini utilitas kemanfaatannya. Karena apa? Daripada ini mubazir kosong, ini dilewatkan karena ini butuh. Dan diperlakukan untuk semua yang lewat pada saat itu. Nah, ini baru utilitas kemanfaatannya. Nah, demikian juga dengan hal lain, harusnya pertimbangannya itu seperti ini. Pertimbangan ini untuk mengiyakan atau menolak, istilah itu, ini yang dipakai pertimbangan itu kemanfaatannya untuk umum, bukan karena si A, si B dan seterusnya. Kalau misalnya si A dibolehkan, lainnya juga harus. Ya kan? Saya contohkan gini. Utilitas.
Kan seringkali saudara misalnya terlambat bayar dan seterusnya. Pikirkan hal ini. Sehingga apa? Kalau dia memperlakukan ini tidak boleh merugikan yang taat ini. Intinya itu pertimbangannya di situ. Tidak boleh. Kalau enggak nanti gini, mendingan enggak taat, dong saya boleh itu juga boleh tanpa beda. Ini loh. Nah, utilitas di sini sehingga harus mempertimbangkan semua kepentingan ini, kepentingan umum tersebut dan artian kepentingan orang yang patuh juga yang melakukan pelanggaran. Nah, makanya dikatakan alat ukurnya apa? Ya ini filosofi itu, kebijaksanaan harus cinta kebijaksanaan ini. Ini khawatirnya karena tidak ada alat ukur yang jelas, yaitu kepentingan pribadi itu kan sering masuk. Prakteknya itu. Seharusnya ini kepentingan tersebut, kepentingan umum dengan unsur apa? Kemanfaatannya. Kemanfaatan bukan untuk si A, tapi untuk orang banyak. Dan di sini misalnya kalau dia mengizinkan pelanggar, tidak boleh merugikan orang yang patuh hukum. Itu intinya seperti itu. Ini sebenarnya filsafat ya kan. Ini banyak, ini aliran banyak. Nggak mungkin Bu Mi menjelaskan ini. Kebetulan Bu Mi ngajar filsafat ya. Jadi ini itu masuk wilayah filsafat utilitas itu, gitu loh. Intinya di situ. Yang dipertimbangkan kepentingan umum ya. Tidak untuk untuk membantu kepentingan umum ya kan itu. Dan ini tidak boleh merugikan orang misalnya ini pelanggar yang patuh hukum. Intinya di situ. Biasanya misalnya gini, untuk pemberontakan silahkan saudara nyerahkan tanggal sekian-sekian. Kok saudara nyerahkan perkara itu tidak akan dilakukan penuntutan. Ya kan? Tujuannya apa sih? Kalau ini tidak, kalau ini nyerahkan sehingga kelompoknya kan banyak, semua akan patuh pada hukum yang ada, umum kan? Tapi kalau kamu mau nyerahkan akan diadili, nggak mungkin pemberontak ini mau nyerahkan, gitu loh. Ini awalnya itu seperti itu, munculnya seperti itu. Pertimbangannya apa? Biar masyarakat yang daerah itu akan damai kalau tidak ada kerusuhan ini. Itu munculnya itu sebenarnya kayak itu. Lebih ngerti atau lebih bingung? Kalau filsafat itu memang harus diawali dengan kebingungan. Sudah bingung, saudara akan melakukan perenungan. Nah, kalau jadi perenungan, saudara baru munculkan apa sih dan seterusnya. Ini pengertian ini masuk filsafat karena itu beberapa kali. Intinya seperti ini, pertimbangannya itu kepentingan umum, ya kan? Untuk kepentingan umum dan tidak boleh merugikan pihak lainnya. Itu aja. Kalau Bu Umi jabarkan dengan kalimat itu. Ya. Kalau belum jelas, ketemu Bu Umi aja. Nanti Bu Umi jelaskan cara filsafat. Karena panjang. Filsafat itu ada perjalanannya, gitu loh. Itu intinya di situ. Ya. Ya, itu silakan yang mau tanya lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ini silakan Masnya lagi. Baik Bu, saya tanya terkait pelaporannya Bu. Nah, ini suatu peristiwa yang ada di desa, Bu. Nah, suatu ketika ada motornya seseorang hilang. Nah, ada motornya seseorang hilang, diambil atau dicuri oleh orang lain. Setelah itu
orang yang mempunyai motor itu tidak mau melaporkan, Bu, karena dengan alasan motornya tersebut tidak ada dokumen yang resmi, alias motor bodong, Bu. Nah, di lain sisi ada orang yang melaporkan karena telah terjadi pencurian dan mengganggu aktivitas dan ketentraman masyarakat banyak. Karena pada saat itu pencuriannya itu dilakukan pada saat ada acara haul, Bu, misalnya. Nah, itu bagaimana, Bu, langkah polisi untuk melakukan penyelidikan? Sedangkan motor tersebut tidak ada surat-surat resminya, di lain sisi jelas ada pencurian dan juga ada pelapornya walaupun bukan pemiliknya yang melaporkan, Bu. Ya, Mas. jadi jelas yang punya barang itu juga ada kesalahan, ya kan, perbuatan pidana juga. Dia kan nyimpen barang yang mana itu kan ada pelanggar hukum yang enggak resmi, bodong tuh, kemungkinan juga itu juga hasil curian juga, dimungkinkan kan juga seperti itu, sehingga itu hilang. Dia karena juga merasa salah juga, dia enggak mau melaporkan, ya kan, enggak mau melaporkan. Karena apa? Kok dia melaporkan, ditanya surat-surat dan seterusnya, nah, resikonya kan dia kena juga, ya kan. Nah, sehingga alasan dia enggak mau melaporkan itu. Nah, kemudian apakah orang lain bisa enggak melakukan ini apa laporan? Jadi kan itu kan boleh enggak melakukan laporan adanya kehilangan? Dia melaporkan, mesti karena apa? Alasannya karena terjadi keresahan. Kehilangan dia enggak kehilangan, ya kan? Tapi kan dikhawatirkan nanti itu hilang, berikutnya lainnya hilang dan seterusnya. Itu mungkin alasan pihak pelapor. Ya, karena dia bukan korban, dia kan bukan korban. Korbannya kan yang punya tadi, ya kan? Karena dia bukan korban. Kemudian apakah yang dilakukan pihak kepolisian tersebut, penyidik yang menerima laporan? Nah, pihak penyidik itu bisa melakukan tindakan berdasarkan laporan tersebut. Dia yang mempelajari, kira-kira ini bisa diteruskan atau tidak. Nah, tentunya laporan itu kan harus jelas hilang. Jadi kan punyanya siapa yang hilang? Ini harus jelas di situ. Punya siapa yang hilang? Prosesnya bagaimana? Nah, kalau dia tidak dapat data seperti itu, ya kan, tidak bisa polisi melakukan tindakan. Dia yang punya kewenangan untuk menghentikan atau tidak menindaklanjuti hal itu. Ya kan? Karena apa? Pencurian itu kan jelas hilangnya barang, ya kan? Hilangnya barang seorang itu bisa seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ya kan? Dilakukan di situ jelas ada melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. Itu pencurian di situ. Nah, sekarang apa mungkin juga orang yang ambil itu juga merasa punya hak atas barang itu? Nah, ini memang kalau tidak jelas yang lapor itu memang sulit untuk tindak lanjutnya. Karena polisi pun yang menerima laporan itu harus jelas prosesnya. Yang hilang itu barangnya siapa? Prosesnya gimana? Nah, ini memang kalau biasanya itu sulit untuk ditindaklanjuti. Kalau enggak si korban itu langsung melakukan pelaporan. Itu prakteknya seperti itu. Karena apa? Untuk tindak lanjut seperti itu, ya kan ada prosesnya. Untuk kan dia misalnya hilang ini barang milik ini, surat nomor ini dan seterusnya. Ini kan dia ada laporan seperti itu. Kalau hanya barang sepeda motor hilang, buktinya apa ini miliknya ini yang hilang? Karena apa? Dimungkinkan juga yang punya barang ini juga ikut juga di sini. Gitu loh ya. Karena apa? Kalau bodong ini kan juga bisa dia dapat barang nggak sah, ya kan? Dia bisa masuk penadaan juga, bisa masuk di situ, ya kan? Punyanya orang dan seterusnya. Nah, ini memang harus diurai dulu, baru bisa ditindaklanjuti. Yang jelas harus korban
Itu yang punya kewenangan mutlak untuk melakukan pelaporan, ya kan? Kecuali kondisi tertangkap tangan, siapapun itu boleh melakukan karena jelas di situ. Tapi kalau enggak bisa serta-merta melakukan pelaporan itu. Itu karena ini jelasnya punyanya siapa yang hilang, buktinya bahwa saudara punya itu apa. Itu yang harus jelas di situ. Kalau enggak, khawatir juga petugas ini melakukan tindakan salah. Ternyata apa? Yang ngambil itu merasa dia yang punya. Kan bisa seperti itu. Nah, ini loh. Itu jawaban dari saya. Itu masih ada yang mau tanya? Oh, waktunya habis. Untuk saya waktunya habis ya kan, Bu Mi. Minta maaf kalau masih ada yang kurang. Saudara boleh konsultasi kapanpun juga. Bu Mi tiap hari di kampus, Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 3. Ya, boleh ya kan. Kebetulan bidang saya pidana dan acara pidana. Nah, saya kira cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi dan sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih Bumi telah menjadi pemateri pertama kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi para peserta di sesi pertama ini. Selanjutnya, Bumi jangan meninggalkan tempat dulu karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Ya, selanjutnya mari kita foto bersama terlebih dahulu. Dan setelah ini ada coffee break selama 15 menit. Dan kemudian peserta diperkenankan untuk kembali ke ruangan. Terima kasih.
Ya.